Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Dari Studio 1 TVRI Kalimantan Selatan, senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam program Banua Bicara. Pemirsa, kalau kita juga membicarakan berkaitan dengan korupsi, tentu saja tidak hanya sekedar penindakan, namun pola edukasi dan upaya pemberdayaan masyarakat dan juga salah satunya aparatur di dalamnya untuk terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi itu adalah hal yang tidak mungkin bisa kita pisahkan. Apalagi dalam upaya menekan korupsi di daerah. Berkaitan dengan hal ini dan tentu saja anti korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi bekerja sama dengan Forum Aksi Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Selatan menginisiasi program pengenalan pendidikan anti korupsi dalam rangka mewujudkan budaya anti korupsi. Nah, ini menarik untuk kita perbincangkan berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, yakni sinergi pencegahan korupsi melalui pemberdayaan penyuluh anti korupsi di pemerintah Kota Banjarmasin. Kita akan spesifik berbicara berkaitan dengan seperti apa peran penyuluh dalam upaya pencegahan dan juga edukasi anti korupsi di Kota Banjarmasin. Bersama saya sudah hadir di samping saya, akrab disapa Eyang Sugi, Bapak Sugiarto dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Assalamualaikum Eyang Sugi. Waalaikumsalam, semangat pagi Kak Rini. Semangat pagi, apa kabar Eyang Sugi? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa, tetap semangat. Oke, dan ini juga hadir di tengah-tengah kita, orang nomor 1 di Kota Banjarmasin yang hari ini juga berulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Wali Kota, Haji Muhammad Yamin HR, Wali Kota Banjarmasin. Selamat ulang tahun sekali lagi. Terima kasih. Pak. Salam sehat tentunya sehat hari ini. Sehat selalu. Tetap semangat. Tetap semangat. Dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Bapak Rikfal Fahruri. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga yang menginisiasi adanya gerakan dan juga pola edukasi berkaitan dengan anti korupsi, Ketua Forum Aksi Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Selatan atau APIK Kalimantan Selatan ya Pak ya? Betul. Bapak Muhammad Mujibur Rahman. Selamat sore Pak Mujib. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Waduh, jadi itu makin semangat nih ya. Jadi nggak boleh Pak ya ada sore, jadi pagi-pagi terus ini. Harus pagi terus, Mbak. Harus pagi terus, apalagi untuk edukasi anti korupsi. Baik, ini menarik kita perbincangkan. Saya terlebih dahulu ke Eyang Sugi, Pak Sugiarto dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Bapak berkaitan dengan pola edukasi. Orang tahunya ketika tahu korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi itu berkaitan dengan penindakan, penangkapan. Nah, tapi tidak tahu seperti apa pola, lalu juga hal-hal yang kemudian edukasi ini sangat penting di masyarakat kita, termasuk diantaranya di Kota Banjarmasin. Nah, ini juga kita kenal sebagai strategi Trisula Pemberantasan Korupsi. Silahkan, seperti apa Pak strategi yang memang dan ini dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tegakkan hukum meski langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI Banjarmasin yang berbahagia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kalau kami dengan salam semangat pagi. Nah, kemudian teman-teman yang menjawabnya dengan pagi. Karena untuk menyebarkan nilai anti korupsi harus semangatnya semangat pagi. Di dalam KPK ada namanya strategi Trisula Pemberantasan Korupsi. Kita mengenal ada 3. Yang pertama adalah pendidikan, bagaimana mengajarkan nilai-nilai anti korupsi pada semua lapisan masyarakat dari usia PAUD sampai dengan menjelang maut agar mereka itu malu untuk korupsi. Yang kedua adalah namanya Sula Pencegahan. Pribadi-pribadi yang sudah berintegritas di kementerian, lembaga, pemerintah daerah ataupun di lingkungan masyarakat itu perlu ada sistem. Maka pencegahan itu dalam rangka untuk memperbaiki sistem. Sistem-sistem kita akan evaluasi, kita akan monitoring dan kemudian ada pembenahan sehingga ada namanya perbaikan sistem. Kalau di daerah kita ada namanya teman-teman Korsup melakukan upaya-upaya bagaimana melakukan upaya-upaya perbaikan sistem yang kita kenal ada namanya 9 ataupun 8 sektor area pencegahan korupsi daerah. Nah, jika pribadi-pribadi yang baik, kemudian sistemnya sudah baik, pasti ada orang-orang yang melakukan percurangan, maka ada namanya sula yang ketiga namanya penindakan. Nah, 3 sula ini belum efektif optimal jika perlu dukungan dari namanya peran serta masyarakat. Nah, oleh karena itu
KPK berkepentingan bagaimana memberikan ruang yang seluas-luasnya, peran yang sebesar-besarnya untuk berperan dalam pencegahan korupsi melalui sisi edukasi. Nah, kemudian tahun 2017 KPK membentuk LSP dalam rangka untuk mencetak orang-orang yang memiliki semangat anti korupsi dimanapun Anda berada, dari lapisan masyarakat manapun, yang peduli untuk menyampaikan penyuluhan, pembelajaran nilai anti korupsi disertifikasi oleh LSP KPK. Nah, kami datang ke Banjarmasin ini dalam rangka untuk melakukan serangkaian kegiatan, yaitu namanya asesmen atau sertifikasi penyuluh anti korupsi. Kami sebagai lembaga KPK atas nama pimpinan menyampaikan apresiasi Pak Wali Kota, Pak Ketua DPRD dan Bapak Ibu semuanya. Baru kali ini satu-satunya yang pertama Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Pak Sekda, kemudian Kepala OPD dan beberapa ada 47 orang di Kota Banjarmasin ini yang mengikuti sertifikasi yang akan kami laksanakan Selasa, Rabu, Kamis, baik secara tatap muka langsung ataupun secara jarak jauh. Nah, ini sebagai bagian dari apa tadi? Sebagai bagian dari memenuhi Trisula, sehingga pendidikannya, pencegahannya, dan tentunya mudah-mudahan dengan pendidikan yang baik, pencegahan yang baik ini penindakannya akan bisa diminimalisasi. Ya, sehingga ada teman-teman yang pakai rompi biru ini mencegah ya siapapun, para pejabat negara, para masyarakat untuk jangan coba-coba memakai rompi oranye. Jangan gitu ya Dek ya, gitu seperti itu. Oke, ya ini Trisula Pak ya, Ya, ini Trisula. sangat jelas. Artinya ada upaya-upaya di awal, di muara, Ya. lalu kemudian diharapkan tidak sampai di posisi yang ketiga Ya, tadi. udah. Nah ini yang juga menjadi upaya, dan ini juga yang ada di Kota Banjarmasin, 47 orang nantinya akan menjadi penyuluh ya Pak ya, Ya, calon anti korupsi. penyuluh. Termasuk diantaranya Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dan juga Ketua DPR di dalamnya, serta 47 orang yang nantinya akan menambah. Karena dulunya cuma satu ya Pak ya untuk Kota Banjarmasin. Nah, saya ke Pak Wali. Pak Wali, ini sangat menarik. Bahkan tadi menurut Eyang Sugi bahwa ini adalah satu-satunya dan mungkin saja ini akan menjadi pionir di Indonesia berkaitan dengan seperti apa kepedulian pemerintah Kota Banjarmasin dan concern terhadap korupsi. Silahkan Pak Wali. Ya, terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu para pemirsa TPRI Kota Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Pak Sugi, Pak Ketua, Pak Penyuluh. Ya, yang pasti yang pertama adalah kita adalah salah satu kepala daerah yang sebelumnya kita dilantik dan dipercayakanlah oleh masyarakat Kota Banjarmasin. Dan tadi apa yang juga disampaikan Pak Sugi bahwa salah satu-satunya kepala daerah dan wakil dan ketua DPR dan beserta seluruh jajaran OPD ini adalah yang pertama kali mengikuti sertifikasi ya untuk menjadi salah satu anggota Paksi yang ada di Kota Banjarmasin. Ya, ini juga salah satu bentuk saya bilang bahwa Paksi ini adalah salah satu ujung tombak dalam bagaimana di pemerintahan Kota Banjarmasin itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan sesuai rule the game-nya ya. Artinya bagaimana kita membawa ini, oleh karena itu kami mengikutilah kegiatan yang diselenggarakan kemarin. Nah, ini nanti kami sebagai pemerintah, wajah daripada pemerintahan Kota Banjarmasin akan memberikan yang terbaik untuk dalam hal baik pelayanan maupun untuk pembangunan daerah Kota Banjarmasin, dan tidak terlepas dengan apa yang menjadi visi dan misi kami sebagai kepala daerah. Dan terus kami berharap juga dari Paksi yang ada di Kota Banjarmasin tadi bahwa kami inginnya itu selalu dibersamai dalam setiap kegiatan ataupun melaksanakan dalam pemerintahan Kota Banjarmasin. Kita akan merangkul semua dan juga kita akan terus mensosialisasikan baik dan juga kita menyampaikan ke pemerintah Kota Banjarmasin karena adalah sebagai pelaksana daripada pembangunan di Kota Banjarmasin. Nah, kita berharap juga yang namanya menjadi Paksi, kita terus akan menyuarakan, mengedukasi, terus memberikan pendidikan. Nah,
kita berharap dengan adanya kita sebagai sudah menjadi anggota Paksi juga kita adalah menjadi contoh role modelnya di pemerintahan Kota Banjarmasin. Oke, Seperti khususnya itu. juga di Kalimantan Selatan ya Pak? Ya, Kalimantan Selatan ya. Baik. Ini tentu saja yang menarik juga tidak hanya concern sesuai dengan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota berkaitan dengan pencegahan anti korupsi dan juga kemudian edukasi anti korupsi dengan menjadi tersertifikasi ya Pak Sugi berkaitan dengan masuk menjadi anggota Paksi. Namun ini juga selaras dengan legislatif yang juga ternyata bergandengan tangan untuk menyatakan tidak terhadap korupsi. Nah, berkaitan dengan komitmen dari legislatif dan juga eksekutif dalam hal ini, bagaimana Pak Ketua DPRD? Komitmen ini juga apakah nanti akan terus diturunkan bagi legislatif lainnya di Kota Banjarmasin? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi berkaitan dengan komitmen, tentu saja kan kita di DPRD sendiri itu sebagaimana fungsinya itu ada 3. Jadi yang pertama adalah itu fungsi daripada penganggaran. Nah, dari sisi penganggaran kita bersama dengan pemerintah Kota Banjarmasin itu menyusun anggaran berkaitan dengan pembangunan untuk Kota Banjarmasin. Nah, dalam hal ini juga kita indikatornya adalah bagaimana caranya dari anggaran tersebut tidak bisa serta-merta dipergunakan maunya saja kan, tapi paling tidak harus sesuai dengan visi misi dari wali kota itu sendiri, sesuai dengan visi misinya. Kemudian juga dari penganggaran tersebut jangan sampai belanjanya itu lebih besar daripada pendapatannya. Nah, di situ kan ada PAD, kemudian juga selain ada PAD, tentu juga ada dana hibah dari pusat. Nah, kemudian peruntukannya jangan sampai itu melebihi daripada apa yang telah didapatkan di anggaran yang sudah ditetapkan. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pengawasan. Nah, dari fungsi pengawasan sendiri, kami tentunya DPRD menggunakan berbagai macam cara. Terus salah satunya adalah sidak ke lapangan. Selain itu juga kami menerima aspirasi dari berbagai macam warga, itu baik melalui reses, dan kami juga di DPRD memiliki program itu Jalan Sehat Pagi yang dilaksanakan per 3 bulan sekali ya. Itu menyerap aspirasi warga yang mana nanti dari situ kita kumpulkan beberapa komisi, kemudian nanti warga apa yang menjadi keluhan warga, sehingga itu nanti yang kita akan sampaikan juga kepada pemerintah kota. Nah, yang mana di situ nanti yang menyerap adalah komisi terkait, kemudian mitra kerjanya langsung bergerak untuk melaksanakan atau apa yang menjadi aspirasi masyarakat tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah fungsi dari legislasi sendiri. Nah, legislasi tersebut yaitu kita membuat perda bersama pemerintah. Perda itu ada 2, perda yang diinisiasi dari pemerintah kota, kemudian juga perda yang diinisiasi oleh DPRD sendiri. Tentu perda ini sebenarnya kita buat untuk mempermudah tata kelola pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota ya. Nah, kemudian berkaitan dengan anti korupsi ini sendiri, komitmen kami melihat dan kami juga mengucapkan terima kasih atas Banjarmasin yang telah mengikuti kegiatan anti korupsi ini. Kami juga mengapresiasi terhadap KPK. 47 orang luar biasa jumlahnya tersebut. Kami mengapresiasi dari kegiatan ini, tentu pandangan kami ini akan menjadi alarm buat pemerintah kota maupun kami di DPRD ya, dalam rangka menjalankan roda pemerintahan Pak Wali Kota bersama dengan DPRD. Kemudian selain itu juga komitmen kami selalu mengedukasi kepada masyarakat dan juga memperingatkan juga kepada pihak-pihak yang memang perlu dalam pengawasan kami sebagaimana fungsi daripada DPRD itu sendiri. Jadi seperti itu. Artinya ini menjadi hal yang kemudian tidak hanya legislatif dan eksekutif dalam bekerja. Ini juga warning menurut Pak Ketua tadi bahwa ini ada hal yang kemudian akan menjadi pengawas secara tidak langsung. Betul. Dengan apa yang akan dijalankan selama 5 tahun ke depan, seperti itu Pak Ketua. Nah, ini juga yang menarik, saya ke Pak Muhammad Mujibur Rahman, Ketua Forum Aksi Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Selatan, APIK Kalimantan Selatan. Ini juga berkaitan Pak, ini baru kita dengar, seperti apa sih Pak sebenarnya kelembagaan dari Forum Penyuluh Anti Korupsi ini, khususnya untuk Kalimantan Selatan, tapi kita berbicara kembali nanti untuk Kota Banjarmasin, seperti apa Pak Mujib? Baik,
mohon izin Mbak Rini ya, kita awali dengan pantun dulu. Oke. Karena kebiasaan kita di penyuluh anti korupsi, Pak Wali Kota, Pak Ketua DPRD, Pak Kasatgas, ini harus ada pantunnya katanya. Aha. Kita awali. Pergi nelayan mencari ikan. Cakep. Dapat ikan sepat dan ikan patin. Cakep. Artinya, Ayah. perkenalkan, ngaran ulun Muhammad Mujibur Rahman, penyuluh anti korupsi Kalimantan Selatan. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi biasanya Luar biasa. Mbak Rini, Ya. Pak Wali Kota, Pak Ketua Dewan, kita penyuluh anti korupsi ini sebelum kita melakukan penyuluhan, sebelum kita berdiskusi dengan kawan-kawan, itu kita awali dengan biasanya dengan pantun untuk menyemangatkan Ya. diri kita. Nah, untuk kelembagaan forum kita di Kalimantan Selatan ini kita beri nama adalah Apik Kalsel. Apik Kalsel. Apik ini diambil dari bahasa Banjar, Pak Wali Kota, Pak Ketua DPRD, Pak Kasatgas. Apik ini dalam bahasa Banjar kan papikan, menjaga. Iya. Konotasinya adalah menjaga apa? Keuangan, apik. Apik banernya dia yang menjaga duitnya. Jadi dengan semangat apik ini kita ingin menjaga Banua kita Kalimantan Selatan ini bebas dari korupsi. Kalau kepanjangan dari Apik Kalsel sendiri adalah Aksi Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah tadi Pak Kasatgas yang Sugi sudah menyampaikan kepada kita bahwa penyuluh anti korupsi ini kan peran serta masyarakat. Di Kalimantan Selatan ini, Pak Wali Kota mohon izin, kita yang sudah di-SK-kan oleh Pak Gubernur di tahun 2023 ini baru berjumlah 20 orang. Baru berjumlah Pak Wali Kota. Untuk Kalsel ya Untuk Pak ya? Kalsel, Ya. ya untuk Kalsel. Tapi sebenarnya tadi begitu dilihat data, Ya. berdasarkan KTP ternyata 50-an. Nah, tapi yang baru ter-SK-kan kita ini kan masih mendata-data juga nih Mbak Rini. Nah, untuk kelembagaan tersendiri, karena dia adalah pemberdayaan masyarakat, organisasi kemasyarakatan perlu dinaungi oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini untuk Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Selatan telah mengeluarkan SK gubernurnya di tahun 2023. Dan keanggotaan kita ini profesinya macam-macam. Ada yang dari pemerintah daerah, Ya. ada yang dari dosen, ada yang dari guru, ada yang menarik lagi nih Pak Wali Kota, kontraktor ada juga Mbak Rini. Oke. Kontraktor ada juga. Dan alhamdulillah ini Pak Wali Kota menyebutkan ada tambahan lagi penyuluh anti korupsi, 47 orang yang berasal dari pemerintah daerah. Oh ini kita semakin kuat lagi. Ya. Semakin kuat lagi. Alhamdulillah ini kami terima kasih Pak Wali Kota atas dukungannya sehingga di Kalimantan Selatan bertambah penyuluh anti korupsinya. Demikian Mbak Rini. Total artinya saat ini angkanya mungkin masih cukup kecil ya Pak ya untuk Betul. Kalimantan Selatan. Betul. Namun kabar gembiranya lagi bahwa nanti akan tersertifikasi kembali ada 47 yang di Kota Banjarmasin. Artinya total dengan penguatan yang ada seperti apa Pak Mujib? Dengan bertambahnya forum anggota kita, tentunya kita akan semakin intens lagi Mbak untuk melakukan penyuluhan anti korupsi. Ya. Penyuluhan ini apa sih sebenarnya? Yang pertama adalah dia akan mengguiden, menyuluh dia sendiri. Dia sendiri, Pak Wali Kota sendiri, kemudian keluarganya, kemudian teman-temannya, bahkan kepada atasannya. Nanti berkembang lagi kepada orang per orang yang lebih luas lagi. Ya. Memang di Kalimantan Selatan kita masih ada kabupaten yang belum ada penyuluh anti korupsinya Mbak. Contoh di Kabupaten Tapin belum. Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kandangan belum. Kabupaten Balangan kita belum juga. Kabupaten Tanah Laut Plehari belum. Kemudian Kabupaten Kota Baru pun belum juga. Nah, inilah nanti kita sambil berkomunikasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mengajak siapapun dia yang ingin menjadi penyuluh anti korupsi. Dan alhamdulillah 47 orang dari unsur pemerintah daerah di Kota Banjarmasin ini akan menjadi penyuluh anti korupsi. Oke, artinya boleh kita katakan Kota Banjarmasin menjadi pionir ya Pak Mujib. Ya. Berkaitan dengan angka dan jumlah tadi yang concern terhadap edukasi dan juga mereka tersertifikasi Betul. sebagai penyuluh anti korupsi. Betul. Saya kembali ke Pak Sugi. Pak Sugi, ini berkaitan tadi kalau untuk Kalimantan Selatan itu masih cukup kecil Pak. Ya. Yang terbanyak mungkin kita boleh katakan Ya.
Kota Banjarmasin dengan total tadi yang nanti akan tersertifikasi yang akan datang. Tapi juga ada kabupaten yang masih belum memiliki tersertifikasi penyuluhnya. Bahkan juga masih nol ya Pak, boleh katakan Pak Mujib. Nah di Indonesia Pak Sugi, ada berapa banyak Pak yang sudah tersertifikasi sebagai penyuluh anti korupsi? Ya, terima kasih Kak Rini. Jadi secara nasional angka per 30 April itu kurang lebih 4.039 orang Pak Wali, Pak Ketua Dewan Pak ini. Untuk Kalimantan Selatan sendiri baru tercatat di data kami berdasarkan pendaftarannya, itu yang ber-KTP Kalimantan Selatan, apakah memang beliau di sini atau kerja lain, intinya berdasarkan pendaftaran KTP Kalimantan Selatan ada 35 orang. Nah, mudah-mudahan nanti dengan sertifikasi yang akan dilaksanakan 3 hari ini, calonnya ada 47 dari Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, memberikan semangat baru untuk mewarnai, menyebarkan nilai-nilai anti korupsi di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin. Nah, ini mudah-mudahan saya sampaikan kepada Pak Wali Kota, Pak Ketua Dewan, dan Bapak Ibu semuanya, para pemirsa, Paksi ini adalah mitra dari pemerintah daerah. Kenapa? Karena mereka tugasnya adalah sebetulnya voluntary, kepedulian mereka. Mereka tidak digaji oleh KPK, bukan pegawai KPK, tapi memiliki semangat yang sama untuk menyebarkan nilai anti korupsi ataupun integritas ke seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan komunitasnya. Nah, sehingga mereka diharapkan dengan tersebarnya nilai anti korupsi di kalangan masyarakat, di kalangan pemerintahan, sehingga memberikan satu dampak yang positif terhadap visi misi Pak Wali Kota, Bu Wakil Wali Kota, juga Pak Ketua Dewan dan masyarakat Kota Banjarmasin untuk lebih baik lagi. Kenapa? Karena Paksi ini bagian dari komponen-komponen yang mendorong, memperkuat program-program pencegahan yang digulirkan oleh pemerintah khususnya KPK. Nanti mudah-mudahan dengan bekerjanya bagus dari teman-teman Paksi ini akan meningkatkan nilai SPI-nya, misalnya gitu. Apa itu SPI? Survei Penilaian Integritas. Yang diharapkan nanti akan berdampak data disampaikan Pak Wali Kota, peran masyarakat, kemudian kesejahteraan dan sebagainya. Dan juga akan mendorong misalnya ada ya di BPK kalau misalkan Kota Banjarmasin menyematkan itu, bagaimana menciptakan lingkungan yang zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Atau juga mungkin bagi mendorong juga MCST, dulu MCP, bagaimana nilai indeks dari pemerintah daerah terkait dengan rencana ataupun upaya pencegahan korupsinya. Sehingga itu ada MCP. Apa itu MCP? Monitoring, Center, Surveil, and Prevention. Ya. Nah, ini akan berdampak memberikan satu raport yang baik kepada kepemimpinan Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, juga Pak Ketua Dewan dalam rangka untuk menciptakan lingkungan Kota Banjarmasin yang bebas dari korupsi. Nah, demikian juga nanti kalau misalnya ada program yang lainnya, misalnya terkait dengan SPIP misalnya, atau mungkin program-program pencegahan yang lainnya, itu akan berdampak. Sehingga apa? Karena tugas teman-teman Paksi ini adalah sebagai mitra untuk menyebarkan nilai anti korupsi. Bukan, mohon maaf, mengganggu, melaporkan, bukan. Karena arahan dari Pak Deputi, pimpinan kami, bahasanya tugas teman-teman Paksi itu adalah 5M. Apa itu? Saling mengajak untuk kebaikan. Kalau misalkan izin, misalkan kalau ada pihak-pihak ataupun pimpinan atau yang sedikit ataupun melanggar ataupun melenceng, diingatkan. Pertama mengajak orang untuk kebaikan, yang kedua mengingatkan. Jadi salah satu kriteria mereka berani mengingatkan dirinya sendiri, mengingatkan temannya, mengingatkan atasannya. Yang ketiga adalah menyebarkan nilai anti korupsi. Yang keempat adalah menggerakkan. Dan ini yang kelima, ya, tambahan dari yang mendoakan agar Bapak Ibu kita, para pejabat, juga para dari teman-teman Dewan dan sebagainya tidak tergoda, terjebak kepada korupsi. Sehingga mudah-mudahan tadi rompi biru inilah menjadi mitra Bapak Ibu semua, juga teman-teman para pemirsa, agar menjaga tidak ada tambahan lagi yang berrompi oren begitu. Seperti itu. Artinya ada 5M tadi yang patut kemudian ini jadi pesan penting bagi nantinya yang akan tersertifikasi. Nah, ini yang menarik Pak Wali. Ini berkaitan dengan seperti apa komitmen yang Pak Wali bilang tadi, visi misi ini selaras. Dan ini pun kemarin kalau dalam agenda yang kemarin ya Pak Wali, sebelum dilantik pun
Pak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota serta Pak Ketua ini sudah mengikuti program ini untuk kemudian konsen dan 47 orang nantinya akan tes sertifikasi. Nah, selaras dengan ini Pak, apakah ini juga nantinya sebagai bentuk 5M tadi, warning kepada sampai level terbawah yang ada di Kota Banjarmasin, ini akan seluruhnya akan mengetahui, paham betul mengenai apa yang boleh dan tidak mengenai anti korupsi Pak Wali? Ya, jadi tadi saya sampaikan kembali lagi bahwa pemerintah kota adalah dan kepala daerah adalah menjadi satu wajah Kota Banjarmasin yang insya Allah mudah-mudahan itu bebas dari korupsi. Memang perlunya juga pemerintah dan dalam mendukung adanya paksi-paksi ini agar biar masyarakat juga tahu dan sadar bahwa pentingnya untuk tidak melakukan korupsi ya. Nah dari segi bagaimana kita menggalakkan ataupun mensosialisasikan untuk tidak dan bahkan mungkin kita harus perangi dengan yang namanya korupsi ini jangan sampai terjadi kan. Nah di sini juga memang bersinergi pemerintah dengan dengan paksi-paksi ini dan kita harus dukung dan menjadi satu leading sektor kita bahwa jangan sampai ada tambahan pakai baju oranye, ayo kita pakai baju biru tadi, maka kita harus benar-benar selalu bersamaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Memang kembali bahwa DPR adalah bagian legislatif dan kami adalah bagian eksekutif untuk karena sepasang daripada pemerintahan dan DPR ini ada semacam sepasang orang suami istri ya. Jadi harus sejalan agar kami saling mengingatkan dalam hal apa yang menjadi kegiatan untuk kepentingan masyarakat. Memang juga itu semuanya kita harus berpegangan yang namanya pertama adalah transparan ya dan transparan, terus juga akuntabel, terus juga harus memang selalu dukungan ya, mendukung dalam hal pergerakan mensosialisasikan tersebut. Tapi kembali bahwa semua orang itu pastinya yang namanya manusia ya pasti ada salah. Tapi semua itu kita harus tingkatkan dengan memberikan edukasi yang sering-sering Mbak. Jadi biar pemerintahan itu bersih dari korupsi tadi saya kira. Oke. Ini juga berkaitan dengan pola edukasi Pak Wali. Apakah nanti ke depan dari 47 yang sudah tersertifikasi, ke depan apakah ada dalam bentuk edukasi yang langsung ke level bawah di level pendidikan, di bidang ekonomi dan lain-lain. Apakah ke depan akan ada program ini Pak Wali? Ya itu pastinya kan harus kita galakkan ya Mbak Rini ya Pak Sudi ya. Karena kita tadi disampaikan bahwa satu-satunya adalah yang pertama kali mendapatkan sebagai paksi penyuluh ya. Ini terus kita tingkatkan dan kita harus bergandeng tangan. Tapi ini kan yang pasti itu di lingkungan kita ya, di lingkungan pemerintah kota sebagai pemangku kebijakan. Nah setelah dari pemangku kebijakan juga pastinya akan terus ke level yang bawah. Dan bahkan tadi apa yang disampaikan Pak Mujib juga teman-teman kontraktor dan sebagainya juga. Ini kan kita harus berikan masukan dan wawasan yang sekiranya bahwa apa aja yang boleh, apa yang tidak boleh ini harus berkesesuaian semuanya. Yang pasti tidak melakukan menyesuaikan apa yang menjadi sesuai SOP dalam pelaksanaan kegiatan di pemerintahan Kota Banjarmasin. Oke, artinya dimulai dari lingkungan terlebih dahulu, nanti akan disebarluaskan sampai level bawah ya Pak Wali. Pastinya Ya, Pak Ketua kembali, ini Pak Ketua ini yang menarik tadi ya, karena ini juga berkaitan dengan nanti program reses langsung di masyarakat. Ini juga secara tidak langsung juga memberikan edukasi mengenai anti korupsi kepada masyarakat secara langsung karena peran legislatif itu di dalamnya. Apalagi sudah ada mengenai yang sudah tersertifikasi ya Pak Sugi. Otomatisnya kan semakin menguatkan legislatif untuk bisa mengedukasi masyarakat Kota Banjarmasin. Seperti apa Pak? Apakah ini juga nantinya akan dikuatkan dalam perda ataupun juga hal-hal yang bersifat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara langsung? Ya, jadi pertanyaan menarik. Jadi memang di DPRD sendiri itu kan dari 45 anggota DPRD melakukan reses ya. Itu biasanya kita melakukan per 4 bulan sekali. Nah dari 4 bulan sekali tersebut tentu banyak sekali hal-hal yang menjadi masukan buat kita. Nah masukan buat DPRD untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah
Kota Banjarmasin. Berkaitan dengan anti korupsi sendiri, tentu harus kita buat yang namanya regulasi ya, regulasi apakah itu nanti dalam bentuk perda atau seperti apa, yang harus kita kolaborasikan bersama dengan pemerintah kota. Kemudian yang kedua, tadi disinggung berkaitan dengan reses, partisipasi publik juga perlu untuk mendengar mereka seperti apa sih partisipasi publik ini berkaitan dengan korupsi. Kemudian selain itu juga terkait dengan laporan masyarakat itu juga penting, ya, karena menurut kami tidak berkaitan dengan ini, informasi dari masyarakat juga kita perlukan gitu kan. Apalagi hari ini Paksi juga sudah ada di lingkup Kota Banjarmasin dan 47 kebetulan salah satunya juga saya dan bersama juga Pak Wali Kota ya di Paksi sendiri yang kemarin juga kita sudah ikut melakukan pelatihannya. Nah, pendidikan tersebut. Kemudian kebijakan ya harus kita atur lah dalam agar ini bisa berjalan dengan baik. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Dan kita tentunya masih akan ketahui seperti apa apik ini kemudian akan menyebar secara menyeluruh di Kalimantan Selatan, tidak hanya di Kota Banjarmasin bersama dengan Pak Mujib dan masih bersama dengan narasumber kita. Kita akan kembali pemirsa lepas jeda berikut ini masih bersama kami dalam program Banua Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Banua Bicara dan masih dengan tema menarik yang kita perbincangkan dalam Banua Bicara hari ini berkaitan dengan sinergi pencegahan korupsi melalui pemberdayaan penyuluh anti korupsi di pemerintah Kota Banjarmasin. Ini menarik karena ini juga berkaitan tadi yang sudah kita perbincangkan di awal, bagaimana konsen dan juga komitmen dari pemerintah Kota Banjarmasin berkaitan dengan upaya untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Nah, masih bersama dengan 4 narasumber kita, masih Bapak Sugiarto, Komisi Pemberantasan Korupsi atau Eyang Sugi, biasa akrab disapa. Juga Bapak Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Muhammad Yamin HR, Pak Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Bapak Iqbal Fahrudi, dan juga Bapak Muhammad Mujibur Rahman, Ketua Forum Aksi Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Selatan atau APIK Kalimantan Selatan. Saya ke Pak Mujib. Pak Mujib, ini tadi kalau kita lihat dari 13 kabupaten kota ya Pak ya, dari peta dan penyebaran yang ada dan data yang juga ada di APIK Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin terbanyak. Betul. Apalagi nanti akan menyusul 47 orang. Betul. Namun yang sangat disayangkan ada kabupaten lainnya yang masih bahkan belum memiliki Betul. penyuluh yang tersertifikasi. Betul. Lalu upaya ke depan seperti apa Pak dari APIK Kalimantan Selatan, setidaknya untuk Kalimantan Selatan ini memiliki semuanya secara menyebar dan menyeluruh ada penyuluh yang tersertifikasi. Baik Mbak Rini, jadi kita di APIK Kalimantan Selatan ini selalu berkomunikasi dengan pemerintah daerah yang dimana kabupaten kota yang tadi yang masih belum ada ini selalu kita komunikasikan melalui dengan inspektorat daerahnya masing-masing. Kita sudah ada mendapatkan informasi ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan, insya Allah ini masih dalam tahap persiapan, ada 40 orang. Kemudian Kabupaten Balangan juga sudah ada konfirmasi ke kita. Kemudian Kota Baru juga ada menginformasikan. Nah ini terus kami dari APIK Kalimantan Selatan ini memacu. Jadi apa-apa saja yang mereka butuhkan pada saat mereka mau melakukan sertifikasi ini kita dampingi. Ini kewajiban kita di APIK Kalimantan Selatan tentunya. Nah bagaimana intinya kan begini Mbak Rini. Ada keinginan dari siapapun dia untuk menjadi penyuluh anti korupsi ini, memberikan semangat-semangat anti korupsi kepada siapapun, ini yang kita ambil dulu. Ini yang kita ajak dulu. Jadi begitu dia ada keinginan, saya nih mau menyebarkan semangat-semangat anti korupsi. Atau istilah kita adalah
9 nilai integritas. Ya. Kalau KPK sering menyebutnya adalah Jumat bersepeda kakak. Nah ini Pak Wali Kota, Jumat bersepeda kakak. Ini perlu kita ketahui bersama. Jumat, jadi siapapun masyarakat kita yang memiliki semangat Jumat bersepeda kakak, ini harus kita ajak. Jumat jujur, M-nya mandiri, T-nya tanggung jawab. Bersepeda, berani. Jadi seorang penyuluh harus berani dia. Kemudian apalagi bersepeda, sederhana, hidupnya harus sederhana. Peduli, kemudian dia memiliki disiplin. Dan yang terpenting adalah kerja keras. Inilah semangat-semangat 9 nilai integritas yang diajarkan KPK kepada para penyuluhnya untuk disebarluaskan. Nah, tadi Banjarmasin ada 47 tadi. Ini kebanggaan kita di Kalimantan Selatan, Pak Wali Kota. Jadi nanti harapan kita sesuai dengan KPK menyampaikan setiap kabupaten kota yang sudah ada penyuluhnya, ini wajib juga dihimbau untuk dinaungi. Perlu juga di-SK-kan oleh kepala daerahnya. Beberapa kabupaten sudah me-SK-kan. Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah me-SK-kan. Nanti ini Banjarmasin, Pak Wali Kota, perlu juga di-SK-kan. Supaya apa? Kan namanya penyuluh ini kan manusia, Mbak Rini. Tekanan dari sana sini sebagai penyuluh anti korupsi yang merupakan sertifikasi dari KPK perlu juga diayomi, dilindungi. Tapi bukan berarti diayomi, dilindungi ini minta apa-apa Pak Wali Kota, bukan. Jadi kedepannya di Kota Banjarmasin kami dari API Kalimantan Selatan berharap nanti yang 47 orang ini bisa di-SK-kan oleh Pak Wali Kota. Kalau perlu dilantik Pak Wali Kota, Pak Wali Kota. Meskipun Pak Wali Kota sebagai role modelnya di Pemko Banjarmasin, tambah semangat lagi. Ibaratnya Pak Wali Kota, saya Wali Kota Banjarmasin selaku penyuluh anti korupsi Kalimantan Selatan. Tidak boleh ada yang korupsi. Wah, penyuluh anti korupsi langsung tepuk tangan. Tepuk tangan. Satu-satunya di Kalimantan Selatan ini mungkin di Indonesia yang wali kotanya ada penyuluh anti korupsi, ini tambah semangat. Pemerintah daerah, pemerintah Kota Banjarmasin jadi tambah semangat, apalagi dengan di-SK-kan oleh Pak Wali Kota. Nanti kalau nanti dapat rompi birunya Pak Wali Kota pasangkan. Dimulai dari Pak Wali Kota nanti yang masang. Syukur-syukur nanti kita agendakan, kita laporkan ke KPK, KPK bisa hadir pada saat pengukuhan tersebut. Jadi satu sisi kita bisa kegiatan seremonial, satu sisi dia menyampaikan, menyebarluaskan semangat-semangat anti korupsi. Demikian Mbak Rini. Artinya dimulai dari pimpinannya terlebih dahulu ya Pak ya. Ini akan menjadi energi yang positif yang luar biasa. Dan ini nantinya tentu akan menjadi trigger. Hal-hal yang kemudian akan, masyarakat mengetahui ini. Bahwa Kota Banjarmasin sudah komit terhadap anti korupsi. Nah ini yang menarik kembali, Yang Sugih. Ini juga berkaitan tadi, kalau berbicara Kota Banjarmasin, artinya kan dari seluruh Indonesia, Kota Banjarmasin terbanyakkah Pak Sugih berkaitan dengan mereka tersertifikasi penyuluh anti korupsi? Baik, jadi dari sisi data memang sebarannya beragam. Untuk saat ini memang yang paling banyak memang untuk Jawa ya. Ada yang Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DIY, Jawa Timur itu masih. Tapi untuk satu wilayah pemerintah daerah ya termasuk Banjarmasin termasuk ranking tinggi ya, karena memang penyebarannya bagus lah. Mudah-mudahan diharapkan itu bisa memberikan semangat baru, ruh baru untuk semangat anti korupsi. Dan ini terus terang atas nama itu kami apresiasi Pak Wali Kota, Pak Ketua Dewan, bahwasanya bukti atau mudah-mudahan menjadi komitmen nyata dari pemerintah Kota Banjarmasin yang anti korupsi itu, sebagaimana visi misi yang sudah disampaikan tadi. Nah diharapkan nanti memang ini sebagai informasi para pemirsa yang luar biasa. Jadi sertifikasi penyuluh anti korupsi itu bukan tujuan, ini adalah sebagai satu pengakuan, penguatan. Kenapa? Tadi disampaikan oleh Mas Tarmuji bahwasanya salah satu nilai anti korupsi adalah peduli. Ada pepatah ataupun ungkapan bijak mengatakan bahwasanya kecurangan, keburukan itu merajalela itu bukan karena banyaknya orang yang berbuat keburukan, tapi diamnya orang-orang baik. Nah, kita ini adalah orang-orang yang peduli untuk mengatakan, untuk mengajak, untuk mengingatkan, untuk mencegah agar tidak terjadi korupsi di wilayahnya masing-masing. Nah, agar orang yang peduli tadi memiliki kompetensi dan standarisasi yang ada, kemudian KPK mengeluarkan SKKNI namanya, Standar Kompetensi Nasional dengan nomor tahun 303 tahun 2016 itu. Nah, itu nanti sebagai acuan untuk sertifikasi itu.
Sehingga nanti ada level-levelnya sebagai informasi saja. Ada level untuk standar skema yang namanya pertama, ini Bapak-Bapak ini ikut yang standar, padahal beliau bisa langsung utama, tapi beliau tawaduk istilahnya itu. Saya ikut yang dulu yang pertama Step by dulu step aja dulu ya, gitu Pak, kan. ya. Nanti jangan langsung utama ya. Ikut yang pertama dulu. Nanti kalau sudah utama 3 tahun atau 5 tahun, nanti tutup akan 5 tahun Pak Wali supaya jangka waktunya. Kemudian ada namanya jenjang muda gitu kan. Ada jenjang madya dan jenjang utama. Nanti nah untuk sertifikasi yang tahun ini yang dilakukan di Kota Banjarmasin ini untuk asesmen jenjang pertama dan ada 1 orang yang naik ke jenjang madya. Nah ini masalah kompetensi bukan jenjang karir bukan ya, tapi kompetensi. Nah tentunya ini saya sampaikan, penyuluh anti korupsi dapat sertifikat itu bukan tujuan. Ini adalah awal sebagai penguatan sehingga nanti diharapkan kita akan tagih nih rencana aksinya. Mohon izin Pak Wali, Pak Ketua Dewan, walaupun beliau sebagai wali kota nanti ada rencana aksinya setelah tersertifikasi mau ngapain beliau nih. Ada rencana aksinya kita tagih minimal ada 6 kali gitu kan. Selama 3 tahun itu harus misalkan melakukan penyuluhan ataupun pembelajaran ataupun pencerahan minimal 3 kali sehingga nanti harapkan itulah maka ada pemberdayaan. Dan bagian dari concern ataupun perhatian KPK tadi terhadap juga tadi disampaikan oleh Mas Mujib terhadap beberapa daerah ataupun pemerintah kabupaten kota ataupun yang belum punya faksi, KPK sudah menyurati namanya ada surat atensi yang nanti akan mendorong ke MSCP yang lebih baik lagi apa? Minimal setiap pemerintah kabupaten kota memiliki 2 faksi minimal. Diharapkan dengan 2 faksi itu tadi bersinergi dengan pemerintah daerah masing-masing ya di bawah komando Pak Inspektur atau Ibu Inspektur sehingga bisa kolaborasi untuk melakukan pembelajaran anti korupsi di pelayanan publik, di pemerintahan, di sekolahan, di kampus, juga di masyarakat sehingga nanti diharapkan ketika ada nanya survei penilaian integritas terhadap Kota Banjarmasin karena masyarakat sudah melek dengan anti korupsi dengan tadi Jumat bersepeda kakak tadi ya, yang 9 anti korupsi itu mudah-mudahan nanti survei-survei yang dilakukan oleh KPK itu nanti akan terjawab dengan baik sehingga nilainya semakin hijau, semakin baik. Nah, harapannya nanti ketika ada awarding atau penghargaan dari KPK, mudah-mudahan ada ya Pak ya. Mudah-mudahan Kota Banjarmasin sebagai juaranya, misalnya begitu. Selama ini untuk nomor berapa kemarin Pak nilainya? Nomor berapa? Banjarbaru kan. Nanti mudah-mudahan Banjarmasin bisa lebih tinggi dari Banjarbaru. Ini MCP-nya tadi yang kita tuju. Jadi sehingga KPK tidak hanya melakukan sertifikasi karena ini rangkaian kegiatan Mbak Rini. Jadi kemarin kita diklat, teman-teman diklat melakukan diklat dan kami apresiasi dari hasil diklat itu ataupun BIMTEK itu ada tindak lanjutnya. Komitmen Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota, Ketua Dewan dan Bapak Ibu Ketua OPD yang juga ada di sini Pak Inspektur berkomitmen untuk meneruskan sertifikasi. Nah, mudah-mudahan nanti semua dinyatakan kompeten. Karena ini saya yakin beliau kompeten. Nah, diharapkan nanti dengan itu ada tindak lanjutnya. Apa? Rencana aksi itu dilakukan. Dan mudah-mudahan kalau saya nanti di kemudian hari beliau memberikan inovasi atau memiliki istilahnya apa terobosan-terobosan dalam penyuluhan, praktik baik penyuluhan itu bisa kami kompetisikan. Kita ada namanya kompetisi tiap tahun itu. Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya adalah tapaksi apa ya? Temu aksi para penyuluh anti korupsi dan ahli pembangun integritas. Jadi Pak Ibu sebagai informasi juga sebagai pembelajaran pada teman-teman para pemirsa bahwasanya KPK itu ada dua skema tadi. Penyuluh anti korupsi adalah orang yang menyeru, mengajak, kami menyebutnya dengan namanya barisan peradaban, ya. Barisan kenabian yang kita mengajak pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran begitu. Mau disini Pak Wali Kota kalau ada teman-teman faksi ataupun anak buah yang mengingatkan berarti itu tanda cinta. Pak Wali begini-begini harusnya begini, Pak Wali izin begitu. Karena salah satu kriteria orang berintegritas adalah orang yang berani mengakui aku salah. Satu. Yang kedua berani mengingatkan ketika ada temannya melakukan mohon maaf agak sedikit menyimpang ataupun kurang benar bukan menyimpang diingatkan dan juga berani mengingatkan atasannya. Nah itu bagian dari integritasnya. Maka kami concern setelah
sertifikasi. Kami juga ada nanya pembedaan. Nah, ini yang membedakan. Yang membedakan antara LSP KPK dengan LSP yang lain. Kami ada 3 ini Bapak Ibu. Yang pertama, kalau penyuluh-penyuluh yang lainnya, mohon izin Pak Wali, Pak Ketua Dewan, penyuluh-penyuluh agama, penyuluh KB, penyuluh hukum, penyuluh narkoba dan sebagainya, biasanya mereka ada keterikatan secara administratif, minimal ada honor bulanan dari lembaga induknya. Kalau KPK enggak, ini murni voluntary, murni kerelawanan dari teman-teman faksi yang berompi biru itu, agar mereka memiliki kompetensi yang terstandarisasi dan tidak akan merasa bagian dari ada tadi karena pelindungan, sehingga kami menghimbau pada pemerintah daerah karena kami terbatas SDM-nya, maka kita baru merambah untuk Pak Gubernur, Bu Gubernur untuk mengesalkan mereka agar mereka adalah bagian dari kekuatan anti korupsi, bukan rival, bukan lawan dalam melakukan satu upaya-upaya birokrasi, bukan ngerecoki. Dulu kita menjadi teman-teman yang menjadi memberikan informasi ataupun mengingatkan. Dan sekali lagi sampaikan, faksi bukan pelapor anti korupsi, Pak. Jadi kalau teman-teman yang punya peran serta masyarakat dalam pelaporan korupsi bukan di faksi, ada tempat yang lain. Gitu. Artinya mitra. Kita boleh katakan demikian. Ini bukan hal-hal yang kemudian menjadi penguatan ya Pak ya secara personal, namun ini adalah kolaborasi mitra antara semua elemen yang ada di Kota Banjarmasin. Kita berbicara Kota semua Banjarmasin. elemen, siapapun boleh bergabung dengan faksi karena kita cinta Indonesia. Oke, itu utamanya. Karena satu tujuannya tadi ya, betul. Pak Sugi. Saya ke Pak Ketua DPRD. Pak Ketua, kalau boleh kita katakan ketika sinergitas antara eksekutif dan legislatif ini mulai dijalankan berkaitan dengan anti korupsi. Makanya tiga tahun ya Pak ya masa berlakunya. Sementara 3 tahun. Sementara 3 tahun. Ke depan kita upayakan 5 tahun. Karena ini terkait dengan skema kami yang nanti akan berimplikasi pada SK Menteri Tenaga Kerja. Karena memang SKK ini ditangani oleh Menteri Tenaga Kerja. Kami sedang proses, mudah-mudahan masa berlaku sertifikat ini bisa 5 tahun. Dan kabar gembiranya Pak Wali, Pak Ketua Dewan, Pak Musirman, untuk sertifikasi ulang kami lebih mudah. Jadi cukup tadi Pak Wali setelah disertifikasi mempunyai rencana aksi 6 kali. Silahkan didokumentasikan, bisa berupa foto, bisa berupa laporan, bisa berupa video. Ntar 3 tahun setor ke kami, daftarkan lagi, kami verifikasi kompeten untuk 3 tahun berikutnya. Nah, alhamdulillahnya kalau misalnya sudah bisa disetujui jadi 5 tahun, jadi 5 tahun baru 5 tahun sekali kita perbaiki. Atau bisa naik grade untuk sertifikasinya. Nah, saya ke Pak Ketua. Pak Ketua, ini adalah komitmen tadi yang kita katakan komitmen bersama. Lalu apakah yang mungkin menjadi tantangan tapi tantangan untuk kemudian menjadi jawaban dengan apa yang kita akan laksanakan di Kota Banjarmasin berkaitan dengan anti korupsi? Iya. Memang tidak mudah. Ya. Sulit tapi mungkin untuk dilakukan. Ya kan, bukan sulit tapi bisa, bukan berarti bisa tapi sulit gitu kan. Nah, jadi virusnya yang Sugi kemarin. Berkaitan dengan tantangan tentunya banyak sekali ya, terutama dalam hal karena kita fungsi di DPRD sendiri itu ada bagian daripada pengawasan, termasuk juga dengan anggaran gitu kan. Banyak hal, misalnya dalam hal tata kelola pemerintahan itu juga perlu nantinya harus mencegah berbagai macam kebocoran-kebocoran. Contoh yang hari ini sistem pelayanan publik misalnya masih manual, itu boleh kita sarankan untuk bisa didigitalisasi sehingga potensi-potensi kebocoran terhadap apa yang menjadi pendapatan di daerah itu juga bisa menjadi maksimal. Kemudian selain itu juga tentu masih banyak oknum-oknum yang memang harus kita selalu ingatkan berkaitan dengan berkaitan dengan tindak korupsi ini sendiri. Nah, selain itu juga bahwasanya di kegiatan tersebut perlu banyak sekali sosialisasi pada tingkatan bawah, Pak. Jadi faksi ini sangat penting menurut kami bahwa faksi itu hadir untuk menjaga Kota Banjarmasin agar tidak ada korupsi.
Jadi sinergitas ini dikuatkan kembali ya Betul. Pak Ketua. Saya ke Pak Wali. Pak Wali, ini tadi juga berkaitan dengan komitmen ya Pak ya. Ada program-program yang ini juga menjadi tantangan dari KPK dan harus segera dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin di bawah komando Pak Wali Kota Banjarmasin. Apa Pak kira-kira yang sudah mulai ditulis oleh Pak Wali Kota berkaitan dengan nanti akan dilakukan seperti ini, nanti juga akan bersinergi bersama dengan legislatif Pak Wali? Jadi memang kembali daripada upayanya ya, upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam menjaga untuk meningkatkan kualitas ya, kualitas, kuantitas dan juga mungkin pemberdayaan yang namanya penyuluhan anti korupsi. Ini kan sebenarnya kembali lagi bahwa ini adalah juga sejalan dengan visi dan misi kami tadi untuk melakukan peningkatan yang namanya pemberdayaan meningkatkan pemberdayaan penyuluhan anti korupsi ya. Nah, di visi kami itu adalah pertama adalah menciptakan generasi penerus yang berkarakter dan juga yang berintegritas ya. Nah, di sini ini harapan kita juga nantinya pasti ada dukungan anggaran, fasilitas dan mungkin karena ada nanti kita akan bentuk sekretariatnya, sekretariat paksi tadi Pak Sugiarto ya. Nah ini juga dibawa pastinya dengan inspektorat ya, dengan inspektorat Kota Banjarmasin yang mana itu akan jadi menaungi forum paksi tadi yang di Banjarmasin. Nah, yang kedua mungkin juga kita akan mungkin tadi ada yang Pak Muzib tadi bahwa perlu kita nanti dilantik atau dikukuhkan ya, seperti itu. Ini juga salah satu tanda bahwa ini loh Kota Banjarmasin juga sudah ada orang-orang yang menjadi penyuluh, orang-orang yang akan menjadi partisipasi kita untuk bisa bahwa mengingatkan, saling mengingatkan. Tadi apa yang juga Pak Sugiarto disampaikan bahwa bukan sebagai pelapor ya, tapi sebagai selalu pengingat, artinya bell warning kan gitu sebenarnya. Nah, nanti dengan legalitas dengan pengukuhan tadi dengan secara resmi ya kita tunggu nanti seperti apa teknis dan aturan dan regulasinya. Terus yang selanjutnya mungkin juga kita harus menyiapkan yang namanya fasilitas yang dibutuhkan ya untuk setiap berkegiatan para penyuluh. Seperti misalnya ruang pertemuan dan sebagainya itu juga kita harus berikan yang fasilitasnya lah, yang pasti berkesesuaian dengan apa yang menjadi kebutuhan. Nah juga mungkin yang terakhir juga kita harus mengintegrasikan ya peran dari penyuluh tadi anti korupsi dalam mungkin dari berbagai program-program yang ada di kebijakan pemerintahan Kota Banjarmasin khususnya di kepala daerah sendiri dan nanti juga pasti akan bersinergi dengan teman-teman kami, saudara kami DPRD Kota Banjarmasin agar setiap berkegiatan atau setiap bersosialisasi kita selalu mengingatkan yang selama ini seperti saya ya sebelumnya ya waktu sebelumnya kena musibah penutupan TPA Pak. Setiap berkegiatan selalu mengingatkan untuk melakukan yang namanya pemilahan sampah dari rumah. Nah nanti ke depan mungkin akan ada tambahan mengingatkan hal seperti ini juga nanti kan. Ini juga masih karena masyarakat kita ini kan pastinya dengan apalagi dengan teknologi yang sekarang ini dengan digital dan medsos dan sebagainya itu cepat sampai ke masyarakat Kota Banjarmasin. Nah, dengan harapan kami sinergitas antara pemerintah terus dengan paksi juga ini bisa sejalan untuk mencegah adanya terjadinya untuk melakukan korupsi. Kita harus menjadikan zona integritas yang kuat dalam hal menjalankan semboyan kepemerintahan Kota Banjarmasin. Oke, di bawah kepemimpinan Pak Yamin dan Ibu Haja Ananda, ke depan Pak, tahun depan, kalau tahun ini sudah ada 47 yang nanti akan tersertifikasi, tahun depan apakah ada kemudian target akan memperbanyak ini kembali di Kota Banjarmasin Pak Wali? Ya, kemarin kita setelah pelantikan kita kan masih wali kota terpilih ya. Nah jadi kita berharap nanti setelah kepala SKPD, kepala OPD dan berharap kita camat, lurah semuanya ini bisa kita libatkan nantinya. Kalau perlu sampai ke stakeholder bawah lagi, RT, RW kan gitu. Jadi mereka juga bisa menjadi sebagai wadah untuk bisa menyebarkan lebih luas lagi untuk bisa menjadikan paksi-paksi di Kota Banjarmasin lebih banyak lagi nantinya. Gitu. Oke. Pelan namun pasti. Pelan namun pasti. Ini tentu akan menjadi kekuatan ya Pak Wali dan juga Pak Ketua berkaitan dengan
pola visi misi pembangunan 5 tahun ke depan untuk Kota Banjarmasin. Dan diharapkan tadi ya Pak ya, ini akan energi positif ini dari Kota Banjarmasin yang terbanyak tadi, bahkan se-Indonesia ya Pak, terbanyak Pak ya. Nah ini akan menular, mudah-mudahan ini akan menular dan semakin banyak lagi di tahun-tahun yang mendatang sebagai bentuk komitmen katakan tidak terhadap Katakan tidak. korupsi. Terima kasih Pak Mujib, terima kasih Pak Ketua DPRD, terima kasih Pak Wali Kota, dan terima kasih Eyang Sugi. Dan tentunya cukup lama, silahkan saja nanti bisa menikmati Kota Banjarmasin ya Pak Wali ya. Kita harapkan demikian. Baik pemirsa, demikian Banua Bicara pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda dan tentu saja dengan apa yang tadi sudah kita perbincangkan berkaitan dengan sinergitas. Dan ini katakan untuk tidak terhadap korupsi, tidak hanya di Kota Banjarmasin namun juga Kalimantan Selatan. Saya Rini Mulyana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Pian Sabarataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.